Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saifuddin Bakhtiar dari divisi marketing. Di sini saya akan menjelaskan prinsip atau ketentuan-ketentuan melawan rasa malas. Ya, malas itu emang sebagian sifat manusia, di mana sifat ini udah tertanam dalam diri manusia sejak dari dini. Bagaimana sih cara kita eee, apa ya, menghilangkan rasa malas tersebut? Itu banyak banget caranya ya kan. Yang pertama itu kita harus banyak menyibukkan kesibukan setiap harinya gitu. Ya contohnya kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita harus ada yang namanya kebiasaan. Kebiasaan di sini itu kalian bisa ngambil jadi dalam kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya contohnya kalau kita bangun pagi itu selalu kita utamakan yang namanya, olahraga pagi. Olahraga pagi itu penting bagi anggota tubuh kita, di mana kalau kita udah berolahraga pagi, merilekskan semua anggota tubuh, itu akan ke atau aktivitas-aktivitas lainnya itu akan berjalan dengan lancar. Nah, selain dengan olahraga, kalian juga bisa beraktivitas positifnya itu dengan eee, membaca. Membaca yang kalian suka atau yang kalian memotivasi kalian, dalam arti baca buku yang sekiranya itu memotivasi kalian ketika kalian membacanya. Motivasi apa sih yang kalian dapat di dalam buku tersebut gitu ya kan. Contoh, bagaimana cara kita achieve di dalam 1 tahun, atau inspirasi-inspirasi penting apa yang bisa didapat sehingga kita bisa menjadi orang sukses. Itu buku-buku itu yang harus kalian baca sehingga kalian juga ketika membaca buku itu semangat. Jadi membaca buku itu semangat, penuh dengan tujuan, penuh dengan wawasan dan gagasan yang tepat gitu. Sehingga mindset atau pola pikir ya malas itu kalian bakalan terhindarin gitu. Oke, terus yang ketiga itu kalian harus punya kebiasaan di mana kalian harus punya rencana setiap kalian bangun pagi. Entah itu pertamanya olahraga, membaca dan sebagainya, itu kalian harus punya perencanaan. Terus yang ketiga itu harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang positif, lingkungan-lingkungan yang membawa kita ke arah yang kerja yang produktif. Contohnya itu kayak lingkungan, dalam satu lingkungan itu siklus atau ruangnya itu, satu lingkungannya itu satu frekuensi, sehingga ketika ketika kita berjalan atau berada di siklus yang frekuensinya satu tujuan, itu akan membawa rasa tidak malas, atau rasa semangat untuk tetap bekerja lebih dari yang lain. Contohnya misalkan siklusnya itu siklus di mana satu siklus itu mempunyai tujuan utama, yaitu gimana caranya dapat achieve yang terbaik di kantornya, atau dapat penghargaan yang terbaik di kantornya, sehingga rasa malas itu tidak akan ada di benak kita yang akan meraih atau mendapatkan achieve tersebut gitu. Nah, menghilangkan rasa malas itu bisa dengan diskusi. Diskusinya itu seperti apa? Diskusi di mana kita itu mempunyai sama kayak yang sebelumnya, itu mempunyai satu arah dengan tujuan gitu. Tujuannya itu seperti apa? Kalian di satu siklus atau di satu frekuensi, kalian harus benar-benar membahas satu problem yang positif, sehingga kalian bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan gitu. Nah,
kurang lebih seperti itu pembahasan tentang menghilangkan rasa malas terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain gitu ya kan. Jadi kesimpulannya itu rasa malas itu bisa dihilangkan dengan berbagai macam, yaitu dengan penuh banyak kegiatan yang positif gitu. Oke, sekian dari video yang bisa saya jelaskan tentang prinsip atau menghilangkan rasa malas. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.